Ngapain itu Julia? Tuang cairan merah di sekitar dagangan. Jangan-jangan dia berbuat seperti itu untuk pesugihan. Pantas saja dagangan Julia cepat habis. Tumben sepi amat. Bukan Julia, kok dagangannya udah habis? Alhamdulillah udah habis. Pulang lagi untuk ambil dagangan baru. Baru juga jam segini, udah habis aja. Ya udahlah, aku coba kelilingkan daganganku. Beli mbak. Kurang ajar, daganganku belum ada yang laku. Punya Julia udah laku aja. Wah, sepertinya Julia pakai cara licik nih. Kalau gitu ceritanya, aku harus kasih pelajaran ke Julia. Ada apa ini, Dit? Udah Yul, nggak usah basa-basi. Kamu pakai cara haram kan? Hah? Cara haram? Enggak kok. Halah, yang kamu tuang darah kan? Biar daganganmu cepat laku. Hah? Enggak kok. Kalau enggak, kenapa aku selalu lihat daganganmu cepat habis? Pasti darah itu sengaja kamu pakai buat pesugihan. Gini, Dit. Daganganku selalu laris itu karena aku pakai trik. Supaya daganganku cepat laku, aku masukkan aja uang untuk hadiah Ciki. Nah, dengan begini pasti cepat laris. Ciki berhadiah, Ciki berhadiah. Jadi itu Dit trikku. Hah? Terus yang kamu siram itu apa? Itu kapur semut, Dit. Ya kebetulan aja warnanya merah. Hah? Kapur? Wah iya, ini bau kapur. Nah, iya kan? Mana mungkin aku jualan pakai cara haram. Wah, kalau gitu aku minta maaf ya Jul. Sudah nuduh kamu macam-macam. Iya, Dit. Apa? Kamu dapat nilai 0, Son? Tapi Pak, aku udah belajar mati-matian. Kalau kamu belajar mati-matian, kenapa nilaimu segini? Kamu belajar apa sih? Tapi Pak, aku beneran belajar mati-matian, aku nggak bohong. Mau jadi apa kamu? Jika nilai ujianmu 0 kayak gini, dasar anak gak becus. Mulai sekarang, kamu gak boleh keluar rumah. Kamu harus fokus belajar. Tapi Pak... Gak ada tapi-tapian. Kamu harus nurut. Yaudah deh Pak. Loh, kenapa itu Pak Iwan marahin Son? Tapi Pak, jangan hukum aku lagi ya Pak. Aku udah capek banget Pak. Oh, jadi kamu mau bantah ya? Rasakan ini. Tunggu Pak Iwan. Hentikan untuk menyiksa Son, Pak Iwan. Bu Julia, Pak Iwan keterlaluan sama Son. kenapa Bu Julia ikut campur? Son ini kan anak saya, Bu. Benar, tapi Son juga anak saya di sekolah. Dan maksud kedatangan saya ke sini untuk memberikan nilai Son yang tertukar pada temannya. Apa? Nilai Son tertukar, Bu. Iya Pak, yang dibawa Son itu bukan nilai dia. Apa betul, Son? Tadi itu bukan nilai kamu. Aku juga nggak tahu Pak. Soalnya tadi aku langsung bawa nilai itu ke Bapak. Ya jelas Son nggak tahu Pak, karena nilai Son yang saya bawa ini. Gimana Pak? Nilai saya Pak? Son, nilai kamu, Son. Nilai saya kenapa Pak? Kamu dapat nilai 100. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya usaha belajarku gak sia-sia semalam Pak. Pak Iwan, lain kali jangan langsung emosi seperti itu ya. Saya percaya Son ini anak yang berbakti karena dia murid teladan di kelas. Maafin Bapak ya, Son, karena tadi Bapak sudah marah-marah sama kamu. Iya Pak. Ya udah Son, Pak Iwan, kalau gitu saya permisi pamit dulu ya. Iya Bu, makasih ya. Iya, Bu. Mas tahu nggak Ustadz Iwan itu so alim, padahal nyuruh sedekah, tapi lupa orang seperti aku. Harusnya Ustadz Iwan itu nggak pantas jadi Ustadz. Yang pantas jadi Ustadz itu Mas. Itu karena Mas peduli sama orang seperti aku. Udah lapar nih. Siapa kamu? Pasti kamu bukan orang yang sering nyuapin aku kan? Loh, kok abang bisa tahu? Orang yang sering nyuapin aku itu potongannya kecil-kecil, gak seperti kamu, besar-besar. Terus orang baik itu selalu mencelupkan rotinya ke dalam air biar aku mudah ngunyah. Iya, aku memang bukan orang itu bang, soalnya aku ini adiknya. Hah? Lah terus di mana orang baik itu mbak? Kakakku udah meninggal kemarin bang karena kecelakaan. Pak, kamu gak apa-apa Pak Ustadz? Kakak, kamu kenapa kak? Kamu adanya Pak Ustadz ya mbak? Ya mas, kakakku ini kenapa mas? Tadi tuh Pak Ustadz mengalami kecelakaan mbak. Hah? Kecelakaan? Kakak nggak apa-apa kak? Sepertinya hidup kakak nggak bisa bertahan lebih lama lagi, Dek. Nggak kak, kakak harus bertahan.
Aku minta kamu gantikan aku ya untuk menyuapi orang yang buta itu. Kenapa kakak peduli sama dia? Padahal kan dia selalu memaki-maki kakak. Dia itu sendiri dan buta. Jadi tolong kamu terus berbuat baik ke dia ya. Dan semoga dia bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Pak Ustadz, bangun Pak Ustadz. Kakak! Apa? Meninggal? Duh, gimana ini? Mana aku belum sempat mengucapkan terima kasih ke dia lagi. Dan aku masih penasaran siapa dia. Karena dia nggak pernah menyebut namanya. Apa kamu benar ingin tahu namanya, Bang? Iya Mbak. Dia itu adalah Ustadz Iwan, Bang. Orang yang selalu menyuapi kamu, walaupun kamu sering mencaci maki dia. Apa? Ustadz Dewan. Jadi selama ini dia yang selalu menyuapiku. Iya, betul, Bang. Jadi sebelum dia meninggal, dia memintaku untuk menggantikan menyuapimu. Kakakku juga berharap kamu bisa berubah menjadi orang yang lebih baik, Bang. Maafin aku ya Allah. Karena aku sudah gelap mata kepada orang yang sudah membantuku. Aduh, kakiku. Kenapa Jul? Ini Wan, ternyata yang dijual pedagang ini batu. Batu? Waduh, Mbak, jangan salah nuduh dong. Aku nggak mungkin jual Ciki isi batu. Aku nggak nuduh, ini buktinya. Tapi kok punyaku nggak ada Jul? Itu karena batunya di bawah Ciki. Hah? Di bawah si Iki? Iya, sini aku lihat. Ini Nih, kalau nggak percaya. wah, iya. Penipu kamu Mas. Jual Ciki ada batu. Tapi bener Mas, Cikiku itu bukan batu isinya. Halah, ngelak aja. Udah ada bukti juga. Iya, mana aku udah beli 2 lagi. Nih, Waduh. udah Wan, ayo kita pergi. Ya ya. Waduh, masa sih daganganku isinya batu? Kalau gini caranya, nama aku bakalan tercemar. Hah? Tapi kok yang satunya isinya uang? Wah, 1 juta. Sesuai dengan yang aku butuhkan. Loh Jul, rugi kamu. Ternyata salah satu Ciki tadi isinya uang. Wan, sebenarnya uang itu aku yang masukin. Hah? Kamu yang masukin? Iya, karena tadi itu Apa? 1 juta buat sekolah adik. Oh, Mas ini butuh uang 1 juta untuk sekolah adiknya. Iya ya, nanti aku usahakan. Pokoknya kamu harus sekolah ya. Untuk uangnya aku usahakan ya. Tapi yang sabar ya. Jangan-jangan Mas ini tulang punggung keluarga, jadi harus membiayai sekolah adiknya. Aku harus berusaha dan gak mau merepotkan orang lain. Wah, kalau aku kasih, Mas ini pasti bakal nolak. Aha, aku punya ide. Aduh. Hah? Makanya, aku sengaja melakukan itu untuk membantu dia. Oh gitu ya Jul. Aku kira beneran ada batunya tadi. Enggak, Wan. Semoga uang itu bermanfaat ya, Mas. Maaf jika caraku nggak pantas. Hah? Di dalam Cikiku ada potongan laptop. Wah iya benar. Ini kan harddisk. Kalau begitu pasti di semua Ciki ini ada potongan laptopnya. Wah tuh kan benar. Sekarang ada RAM-nya. Wah sekarang ada mesinnya. Wah, akhirnya terkumpul semua potongan-potongan laptopnya. Sekarang tinggal aku rakit deh. Wah, akhirnya jadi juga laptopnya aku rakit dari hadiah Ciki. Loh, tapi kok nggak bisa nyala? Oh iya, baterainya kan belum. Apa aku beli Ciki lagi ya, biar dapat baterai? Mbak, Hah? Iya, Mas. loh Mbak, itu apa? Oh, ini redok, makanan ringan khas Korea kesukaanku. Redok itu makanan ringan khas Korea kesukaanku. Rasanya enak dan gurih, ada krenyes-krenyesnya lagi. Apalagi dimakan pakai saus. Jadi tambah mantap. Selain itu, kemasannya simpel, jadi mudah dibawa kemana-mana.
iya Mas, ngapain kamu kesini? Ini Mbak, aku mau beli ciki lagi. Wah, kebetulan Mas, masih sisa 1. Sisa 1. Emangnya tadi masih berapa? Masih 2 Mas, tapi sudah laku 1. Kalau aku beli yang ini, terus yang beli satunya tadi dapat apa ya? Alah, paling dia cuma dapat bautnya. Yaudah Mbak, ini aku beli. Nih, Tuh kan, beneran ada baterainya. Wah, beneran kan? Laptopnya bisa nyala. Hore. semoga laptopnya bermanfaat ya. Tapi aku heran, Ciki kok bisa ada hadiah laptopnya ya? Jelas enggak lah, itu kan aku yang masukin. Gimana ini? Adik minta beliin laptop, tapi aku cuma punya uang buat beli Ciki. Mas itu butuh laptop. Oh iya, aku kan punya laptop nggak dipakai di rumah. Nih, aku masukkan aja laptopku itu ke dalam Ciki. Lalu menjualnya deh ke Mas itu. Kalau ada kan bisa bangkrut pabriknya. Woi, belikan laptopnya. Hah? Siapa kamu Mas? Aku yang punya laptop itu. Itu kan pembeli Ciki yang satunya.